Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa israfa fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghfir lana wa limasyayikhina wa limuallimina wa dhawil huquqi alaina wa alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini, subuh ini kita melanjutkan pengajian kita dengan membaca kitabnya Guru Haji Abu Rahma Ambo Dalle. Nama kitab beliau Irsyadus Salik ila Halli wa Khulasa Alfiyah Ibni Malik. Melanjutkan pengajian sebelumnya, qala al-musannifu Syekhuna Abdurrahman Ambo Dalle rahimahullah ta'ala fi kitabihi Irsyadus Salik ila Halli wa Khulasa Alfiyah Ibni Malik. Wa ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syazza wa sinuna. Satu bait ini kita akan jelaskan. Bait sebelumnya sudah kita jelaskan, yaitu wasyibhu zaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhika wal ahluna. Penjelasan sebelumnya terkait dengan isim-isim yang mulhaq bijam'i mudzakkar salim. Isim yang mulhaq, yang ikut dengan jamak muzakkar salim, bukan jamak muzakkar salim, tetapi dia mulhaq kepada jamak muzakkar salim. Ada dua. Pertama, isruna wa babuhu. Ya, ada dua, isruna wa babuhu dan wal ahluna, yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang melanjutkan ya mulhaq, ya, mulhaq dengan jamak muzakkar salim, yaitu wa uluna, ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syazza wa sinuna. Jadi inilah kata-kata masuk kategori mulhaq, dengan jamak muzakkar salim. Jadi kalau jamak muzakkar salim adalah isim yang memenuhi syarat untuk berubah menjadi jamak muzakkar salim. Ada syaratnya. Yang pertama dulu syaratnya apa? Dia harus punya mufrad. Dia punya mufrad, baru berubah menjadi jamak muzakkar salim. Muslimun, mufrad. Lalu kita ubah menjadi jamak muzakkar salim menjadi muslimuna. Syarat yang pertama dia mufrad, dia punya mufrad. Yang kedua dia harus berakal. Seperti muslimun, berarti muslim berakal. Muhammadun berakal. Yang kedua, yang ketiga syaratnya dia
Apalagi dia tidak tarkib, tidak tersusun dua kata. Dia harus satu kata. Jangan sampai ada dua kata berarti tidak memenuhi syarat untuk berubah menjadi jamak muzakkar salim. Dia tidak tarkib. Ya begitu ya. Ada syaratnya. Nah, contoh yang disebutkan sebelumnya dalam Alfiya Ibnu Malik yaitu contohnya amir dan muslim. Kata alam dan kata sifat yang bisa berubah menjadi jamak muzakkar salim. Nah, sekarang ada yang istilahnya mulhaq. Di sini ada kata ulhika. Ya mulhaq bi jam'i muzakkar salim. Ikut pada jamak muzakkar salim. Apanya yang ikut? I'rabnya, hukumnya yang ikut. Apa hukumnya jamak muzakkar salim? Apa i'rabnya jamak muzakkar salim? Dirapa dengan wawu. Dinasab dan dijar dengan ya. Apa baitnya? Warfa biwawin. Apa lagi? Wa biyajrur wansib. Apa warfa biwawin wa biyajrur wansib. Nah itu hukumnya. Jadi mulhaq yang ikut pada jamak muzakkar salim dia ikut hukumnya jamak muzakkar salim. Dirafa dengan wawu, dijar dan dinasab dengan ya. Nah, sekarang kata-kata apa saja yang masuk kategori mulhaq yang ikut pada jamak muzakkar salim. Sudah dibahas sebelumnya dua. Isruna wa babuhu satu, kemudian wal ahluna dan kata ahluna. Nah, sekarang kita tambah isim yang masuk kategori jamak muzakkar salim. Yang selanjutnya adalah ulu. Yang selanjutnya berarti kalau kita masuk kategori 3, alamuna 4, illiyuna 5, araduna 6, sinuna 7. Nah, ini tambahannya kata yang masuk kategori jamak mulhaq. Ya, mulhaq jamak muzakkar salim. Apa artinya mulhaq? Ikut. Diikuti pada jamak muzakkar salim. Ya, ikut pada jamak muzakkar salim. Apanya yang diikuti? Hukumnya, hukum i'rabnya. Dirafa dengan wawu, dinasab dan dijar dengan ya. Nah, sekarang satu bab ini ulu wa ala. Satu bait ini ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wasinuna. Itu penjelasan bait bait kita. Lalu kita masuk al-hallu, uraiannya Guru Tahja Brahman Abdallah. Wa kadzalika ulu wa illi wa alamuna illiyuna wasinuna wa raduna wa hadza syadzun. Demikian wa kadzalika, demikian pula kata atau isim yang masuk kategori mulhaq yaitu ulu wa alamuna dan alamuna, illiyunya juga, wasinuna sinuna juga, wa araduna dan araduna. Hadza syazun, ini kata yang sas, yang jarang digunakan, araduna. Kan ada di fathah ini ra-nya araduna, ada juga arduna. Nah, itu. Masuk ke kita baca lagi kitabnya Guru Ta, Khulasah. Sanian yang kedua, al-asma'u mulhaqah bijam'i muzakkar salim.
Yang kedua adalah nama-nama yang ikut pada jamak muzakkar salim, isim-isim yang ikut pada jamak muzakkar salim. Wal mulhaqu bi jam'i muzakkar salim, yang ikut yang pada jamak muzakkar salim huwa ma yajri majra jam'u muzakkar salim. Apa yang ikut kepada jamak muzakkar salim walam yastaufi, dan tidak memenuhi asyurut, syarat-syarat, ya, tidak memenuhi syarat-syarat. Nah, kalau yang memenuhi syarat-syarat berarti itu adalah jamak muzakkar salim. Tapi kalau tidak mengikuti syarat-syarat maka itu adalah mulhaq. Ya. Kalau mengikuti syarat-syaratnya berarti itu masuk kategori jamak muzakkar salim. Tadi itu syaratnya seperti dia punya mufrad, dia berakal, dia tidak tersusun dari 2 kata atau lebih. Apalagi dia tidak ada tamarbutanya, ta yang tertutup. Muslimatun, muslim perempuan, tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim karena sudah tidak memenuhi syaratnya. Nah, itu ada syarat untuk bisa berubah menjadi jamak muzakkar salim, tapi ada juga tidak memenuhi syaratnya. Yang tidak memenuhi syarat itu disebut sebagai mulhaqun. Nah, nahwu kita lanjutkan di sini. Nahwu contoh isyrina, kata 20, wa babuhu, dan babnya. Ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, itu mulhaq jamak muzakkar salim. Wa ahluna, sudah dipelajari minggu lalu, ahlunya, kata ahluna juga itu mulhaq jamak muzakkar salim. Nah, sekarang wa ulu, kata ulu itu mulhaq jamak pada jamak muzakkar salim. Alimuna, alamuna jamak, alamuna mulhaq jamak muzakkar salim. Lagi illiyuna mulhaq jamak, kata mulhaq illiyuna adalah kata yang mulhaq pada jamak muzakkar salim. Wa araduna juga mulhaq pada jamak muzakkar salim, masuk kategori mulhaq. Wassinuna mulhaq pada jamak muzakkar salim. Nah, itu. Nah, inilah kata-kata tambahan yang diberikan oleh pengarang kitab, bahwa selain isyruna dan wababuhu dan ahluna juga ada tambahannya, yaitu ulu wa alamuna illiyuna araduna wasiznuna. Jadi ada tambahan kata masuk kategori mulhaq pada jamak muzakkar salim. Ulu, alamuna, illiyuna, araduna, sinuna. Nah, kita masuk ulu ini. Kata ulu tidak memiliki mufrad. Kata ulu tidak memiliki mufrad, langsung jamak dengan waw dan nun. Ulu ini tidak memiliki mufrad, sehingga tidak bisa masuk kategori jamak muzakkar salim dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi jamak muzakkar salim karena tidak memiliki mufrad. Baru satu syaratnya tidak terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya jamak muzakkar salim untuk bisa berubah menjadi jamak muzakkar salim, maka masuk kategori namanya apa istilahnya? Mulhaqun. Nah, ulu ini tidak memiliki mufrad. Apa artinya ulu? Golongan. Artinya ulu golongan atau kelompok. Ada itu biasa kita zikir setelah salat, wa ulul arham.
ada wa ulul ilmi, golongan yang punya ilmu, arham, golongan yang ada hubungan keluarga, kerabat, rahim. Nah, itu ulu. Jadi kalau kita lihat artinya golongan, kelompok itu pasti banyak isinya di dalamnya, maka masuk kategori jamak, tetapi bukan jamak muzakkar salim, tapi dia mulhaq, ikut pada jamak muzakkar salim. Lafal ini tidak memenuhi syarat sebagai jamak muzakkar salim karena tidak memenuhi syarat. Salah satu syaratnya ulu ini tidak memiliki mufrad, sehingga tidak masuk kategori jamak muzakkar salim, tetapi dia mulhaq. Itu kata yang pertama, ulu. Wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Kelompok orang-orang berarti banyak. Banyak berarti jamak, tapi bukan jamak muzakkar, tapi dia mulhaq. Ulul ilmi kurama, orang-orang yang berilmu itu dimuliakan. Ya, ulu. Nah, sekarang itu kata yang pertama, ulu. Lalu kata yang selanjutnya yang masuk kategori mulhaq, alamuna. Alamuna itu juga jamak, tapi bukan jamak muzakkar salim, tapi dia adalah mulhaq. Artinya jamak, tetapi bukan jamak muzakkar salim, tapi istilahnya adalah mulhaq, ikut pada jamak muzakkar salim. Coba alamuna mengikuti i'rabnya jamak muzakkar salim, mulhaq mengikuti i'rabnya jamak muzakkar salim, bahwa ditambah waw dan nun untuk di keadaan rafa, ya dan nun, atau ya dan nun untuk keadaan nasab dan jar. Nah, sekarang alamuna ini jamak, artinya jamak, tapi ada mufradnya, alamun. Ya, hilangkan waw dan nun menjadi alamun, itu mufrad, memenuhi, tapi ada ada syarat yang lain sehingga tidak memenuhi kesemuanya untuk bisa dimasukkan sebagai jamak muzakkar salim. Ya, meskipun dia punya mufrad, tetapi ada syarat yang lain sehingga tidak masuk kategori jamak muzakkar salim, tetapi dia masuk mulhaq. Sama dengan ahluna. Kata ahluna kemarin itu waw dan nun ada mufradnya ahlun, tetapi dia tidak memenuhi semua syarat untuk masuk kategori jamak muzakkar salim. Apa artinya alamuna? Alam. Ya, isim alam. Seperti laki-laki, nama Muhammadun, itu alam, isim alam. Nah, alam ini merupakan isim jins yang jamid. Isim jins, isim yang berjenis yang jamid. Jamid itu beku, artinya tidak terurai. Beku, tidak terurai, tidak bisa berubah kata. Seperti di saraf itu berubah kata, ada isim fa'il, masdar, isim maf'ul, itu berubah kata. Nah, ini alamun ini tidak bisa, bukan mustaq, bukan bisa berubah kata, tetapi dia jamid. Jamid artinya beku, tidak bisa berubah, kata-kata itu tidak bisa berubah. Tidak seperti misalnya itu isim mustaq, lawan katanya jamid mustaq. Mustaq itu yang bisa bervariasi kata-katanya, dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari, menjadi masdar,
masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Itu semua kata-kata itu kan mustaq, berubah variasi katanya. Tapi ada kata yang tidak bisa, istilahnya adalah isim jamid, jamidun, beku, tidak bisa lagi dirubah itu perubahan kata itu. Jadi alamunnya ini masuk kategori isim jamid. Nah, semua isim jamid tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Semua isim jamid tidak bisa berubah menjadi jamak muzakkar salim. Tetapi bisa jadi mulhaq. Ikut apanya ikut? Ikut dia i'rabnya dirafa dengan waw, dijar dan dinasab dengan ya dan nun. Seperti ini alamuna. Ini mulhaq, bukan ya, tapi artinya jamak. Karena dikasih waw dan nun artinya. Tapi ini bukan jamak muzakkar salim, tapi dia adalah mulhaq. Kenapa tidak bisa kategorinya jamak muzakkar salim? Karena syarat-syaratnya tidak bisa terpenuhi seluruh menjadi jamak muzakkar salim. Meskipun dia punya mufrad, alamun, ada mufradnya, tapi syarat yang lain tidak bisa dipenuhi. Makanya dia masuk kategori mulhaq. Mulhaqun bi jam'i muzakkar salim. Nah, ini yang kedua atau yang keempat, ulu yang ketiga, alamuna yang keempat. Masuk yang kelima, illiyuna. Illiyuna juga secara arti jamak. Secara arti terjemahan, secara terjemahannya itu adalah jamak dengan ditandai waw dan nun. Ditandai waw dan nun. Illiyuna ditandai dengan waw dan nun. Tetapi bukan jamak muzakkar salim. Tapi dia adalah mulhaq. Dia ikut i'rabnya, hukumnya jamak muzakkar salim waw dan nun atau ya dan nun pada keadaan nasab dan jar. Nah, illiyuna merupakan isim. Nah, artinya tinggi. Artinya tinggi. Kedudukannya tinggi. Ya, tinggi. Dan kata tinggi, suatu tempat yang tinggi itu adalah kata yang bukan berakal. Nah, salah satu syarat untuk isim menjadi jamak muzakkar salim harus juga berakal. Harus berakal. Salah satu syarat untuk isim kata benda itu berubah menjadi jamak muzakkar salim, salah satu syaratnya adalah kata itu harus berakal. Harus berakal. Nah, ini illiyuna isim suatu tempat yang tinggi. Nah, tempat yang tinggi ini tidak berakal. Tempat yang tinggi ini tidak berakal. Maka dia tidak masuk kategori jamak muzakkar salim meskipun secara makna, secara arti dia jamak. Secara arti atau terjemahannya dia jamak karena ditandai dengan waw dan nun. Kita tambahkan dengan waw dan nun menunjukkan jamak, arti jamak. Tetapi bukan jamak muzakkar salim karena tidak memenuhi syarat untuk masuk kategori jamak muzakkar salim, tapi dia masuk sebagai mulhaq. Nah, artinya ini illiyuna kata benda yang menunjukkan tempat, kata benda tempat yang menunjukkan arti tinggi. Illiyuna, tinggi. Nah, yang selanjutnya araduna. Ya, yang ke-6, yang ketiga tadi ulu, yang keempat alamuna, yang kelima illiyuna, yang keenam araduna. Araduna ini adalah kata mulhaq pada jamak muzakkar salim. Ikut dia pada
Jamak musakkar. Apanya yang ikut? Hukumnya yang ikut. Dia dirapat dengan wawu dan dijar dan dinasab dengan ya. Wawu dan nun, ya dan nun. Dia mulhak, bukan jamak muzakkar salim, tapi mulhak pada jamak muzakkar salim. Araduna ini artinya jamak dan punya mufrad. Ardun. Apa artinya ardun? Tanah, bumi, daerah. Hai. Tanah, bumi, daerah ini apakah berakal? Tidak berakal. Maka dia tidak bisa masuk kategori jamak muzakkar salim, tetapi dia masuk kategori mulhaq. Nah, mulhaq. Nah, ardun ini adalah isim. Jins jamid juga, jamidun. Ya, jamid. Isim yang begitu memang katanya, tidak bisa lagi dirubah-rubah variasinya, variasi katanya. Misalnya fil madi, fil mudhari, berubah lagi masdar, berubah lagi masdar mimi, berubah lagi isim fa'il, berubah lagi isim maf'ul, berubah lagi fil amar, berubah lagi fil nahi, berubah lagi isim zaman, isim makan, isim alat. Itu kan perubahan-perubahan itu. Nah, ini tidak bisa lagi berubah. Ardun, dia isim jamid, beku. Artinya tidak lagi berubah-berubah, tidak lagi mencair seperti berubahnya. Kan kalau misalnya mencair bisa lagi dibentuk, misalnya dibentuk bil madi, dibentuk lagi bil mudhari. Nah, itu jamidun. Ini jamid. Jadi ardun artinya bumi, tanah, daerah. Nah, tanah, daerah, bumi itu adalah kata yang tidak berakal, maka dia tidak masuk kategori jamak muzakkar. Dan juga dia jamidun. Nah, kalau yang mustaq, yang bisa berubah mustaq, yang bisa berubah itu kan seperti contoh musnibun. Ya, musnibun itu isim fa'il, kan bisa berubah, musnibun. Nah, itu sifat. Ya, sifat, salah satu sifat yang bisa berubah menjadi isim fa'il, isim masdar, sifat musabbah dan seterusnya. Itu isim tabdil. Nah, itu yang ke-6, araduna. Tapi ini ada kata keterangannya syazza, janggal, aneh. Kata ini janggal dan aneh yang dipakai untuk digunakan. Kan ada juga orang membaca arduna, ada juga araduna. Araduna. Janggal, jarang untuk dipakai araduna. Nah, itu. Tapi masuk kategori mulhaq. Selanjutnya yang terakhir wasinuna, dan kata sinina. Ya, sinuna. Sinuna ini adalah jamak secara arti jamak. Mufradnya adalah sanatun tahun. Sanatun mufradnya sinuna atau sinina, ya dan nun. Kalau waw dan nun sinuna untuk keadaan marfu, sinina keadaan jar dengan nasab, sinina. Nah, itu. Tapi dia tidak masuk kategori jamak muzakkar salim, tetapi dia masuk kategori mulhaqun, ikut pada jamak muzakkar salim, ikut i'rabnya marfuun warfa bi wawin wa bi yajrur wansib salima jam'i amirin wa muslimin. Itu baitnya. Sanatun merupakan isim muannas. Ada ta marbutanya tuh, sanatun. Jadi sanatun artinya tahun. Nah, ini ada ta marbutanya, ta yang tertutup menunjukkan perempuan. Nah, ini tidak bisa
berubah menjadi jamak muzakkar salim. Tidak bisa dijadikan sebagai jamak muzakkar salim ini karena ada tamar mutanya. Nah, dia ada tamar mutanya, berarti tidak masuk kategori jamak muzakkar salim. Tapi kalau kita jamakkan seperti sinuna atau sinina, secara arti jamak, tetapi dia bukan jamak muzakkar salim, tapi dia mulhakun bijam'i muzakkar salim istilahnya. Jadi secara arti jamak tahun, ini kan 1 tahun ini, tapi ini bertahun-tahun. Sinuna bertahun-tahun, sininya bertahun-tahun, jamak. Tapi dia bukan jamak muzakkar salim karena asal katanya itu adalah ada tamar butanya, sehingga tidak bisa masuk kategori jamak muzakkar salim. Dia masuk adalah mulhakun, ikut pada jamak muzakkar salim, mulhakun. Wassinuna, waw dan nun, wassinina, ya dan nun. Ya itu apanya yang diikuti, hukumnya atau i'rabnya jamak muzakkar salim yang diikuti, tetapi namanya bukan jamak muzakkar salim, tapi itu adalah mulhaqun bijam'i muzakkar salim. Nah, inilah tambahan kata untuk kata kategori mulhaq yang diikutkan dengan jamak muzakkar salim. Jadi semua kata yang mulai yang pertama kita pelajari kemarin adalah isruna wa babuhu, kata 20 isruna dan bab-babnya salasuna sampai 90, ditambah yang kedua adalah ahluna, itu masuk kategori yang kedua mulhaq. Nah, kita tambah lagi hari ini ulu, alamuna, illiyuna, arahuna, sinuna. Nah, itu kata-kata yang di atas ini adalah kata-kata masuk kategori mulhaqun, ikut pada jamak muzakkar salim. Yang diikuti adalah hukumnya, hukum i'rabnya, marfu'un bil wawi, mansubun wa majrurun bil ya'i, dirapat dengan waw, atau marfu'un dirapat, lalu wa alamatu raf'ihi, tanda rafatnya adalah al waw. Ada juga mansubun, itu adalah nasab, wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah al ya. Ada juga majrurun, wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah al ya. Nah, itu ikut pada hukum jamak muzakkar salim, tapi bukan jamak muzakkar salim, namanya adalah mulhaqun. Kenapa? Karena tidak sempurna syarat-syarat untuk dimasukkan dalam isim jamak muzakkar, tidak sempurna syarat-syaratnya. Ya, meskipun ada satu syarat dipenuhi, tapi syarat yang lain tidak terpenuhi. Itulah kenapa sampai dikatakan mulhaq, ikut, karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Inilah pengajian kita pada subuh pagi hari ini. Semoga ada penambahan ilmu kita yang kita bisa amalkan nanti ketika membaca kitab. Kita menemukan kata begini, berarti kita langsung ingat bahwa ini mulhaq, hanya ikut kepada hukum jamak muzakkar salim. Kata-kata ini yang kita tandai untuk masuk kategori jamak muzakkar mulhaq pada jamak muzakkar salim. Wallahu alam bisawab. Silahkan tutup dengan doa. Ya Rabbal Alamin. Demikian
Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.